Eh, Pagi ini saya mengambil dari Mazmur ya. Saya mengambil dari Mazmur 103. Nah, Mazmur 103 ayat 1 sampai 5 saja. Oke, saya akan membacakannya. Di sini diberi judul dalam Alkitab, Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Yang terakhir, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Nih, ini Mazmur 103 ini Mazmur yang sangat terkenal sekali ya. Di sini tadi kita melihat hanya 5 ayat, tapi di sini ada uh, 3 kali ya, 3 kali disebut pujilah Tuhan, pujilah Tuhan ya. Nah ini luar biasa bagaimana Daud uh, memuji Tuhan, mengingatkan dirinya sendiri. Nah, ya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Ini kan berkata kepada dirinya sendiri ya. Dia berkata kepada dirinya sendiri, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Nah, jadi ini luar biasa ya. Daud, kita tahu sendiri bagaimana Daud kehidupannya, mulai dari dia sebagai seorang penggembala untuk keluarganya, untuk orang tuanya, dan bagaimana dia dipilih oleh Tuhan dan menjadi seorang raja. Sebelum menjadi raja, dia banyak mengalami pergumulan dari Saul, dan setelah menjadi raja, ada juga kesalahan yang fatal dia lakukan, ya, melanggar aturan Tuhan. Nah, di sini dia mengingatkan jiwanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus. Kalau kita misalnya berdoa, doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kira-kira apa maksudnya di situ? Dikuduskanlah namamu. Tentunya itu melalui kehidupan kita. Ya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Aku akan menguduskan engkau melalui perilakuku Tuhan. Melalui kehidupanku sehari-hari. Nah, seperti ini juga ya. Pujilah namanya yang kudus. Hai segenap batinku. Nah, ini kata Daud. Pujilah Tuhan, ya, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Kebaikan Tuhan itu kalau kita tuliskan, kayaknya satu buku nggak cukup deh, saking banyaknya, ya. Bagaimana kita mulai dari ini ya, dari bagaimana Abraham dipanggil oleh Tuhan, bagaimana Tuhan memberikan janji kepadanya, kamu akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Kamu akan menjadi suatu bangsa yang besar. Aku memberkati engkau. Nah, lahirlah bangsa Israel dari situ ya. Anaknya Isa, anak Isa adalah Yakub. Nah, anak Yakub ada 12. Dari nama Yakub yang akhirnya diganti oleh Tuhan menjadi Israel, dan itulah yang dijadikan menjadi suatu bangsa yang terdiri dari 12 suku. Bagaimana mereka hidup di tanah Kanaan, ya, dan akhirnya Tuhan menyuruh mereka ke Mesir untuk menyelamatkan mereka dari bahaya kelaparan. Nah, proses ini semua luar biasa panjangnya. Disitulah Tuhan uh,
membiarkan, memperkenankan Yusuf mengalami suatu penderitaan yang bertahun-tahun untuk dia bisa nantinya menyelamatkan bangsanya, keluarganya dari bahaya kelaparan. Nah, ini kan kebaikan-kebaikan Tuhan semuanya, ya. Ini kebaikan-kebaikan Tuhan semuanya. Janganlah lupakan segala kebaikannya, hai jiwaku. Ya, begitu baiknya Tuhan itu. Mereka sudah ada di tanah Mesir, diselamatkan dari bahaya kelaparan, hidup bertahun-tahun di sana, berkembang. Akhirnya banyak, lalu mendapat siksaan lagi dengan pergantian raja-raja Firaun yang lain. Lalu mereka berteriak, teriakannya didengar oleh Tuhan. Lalu Tuhan menyuruh Musa memimpin mereka keluar dari tanah Mesir, menuju tanah Kanaan kembali. Prosesnya ini 40 tahun loh. Dalam 40 tahun itu Tuhan juga menyertai mereka. Nggak membiarkan mereka selanjutnya terserah Anda. Nggak begitu. Ya, Tuhan tidak mengatakan begitu kepada bangsa Israel. Pokoknya saya sudah mengeluarkan kamu. Selanjutnya terserah Anda. Nggak gitu. Tuhan menyertai mereka. Mencukupkan juga segala kebutuhan mereka. Walau banyak juga sungut-sungutnya mereka. Ini semua adalah kebaikan Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Daud banyak sekali merasakan kebaikan Tuhan itu. Aku ini yang seorang gembala ya Tuhan, yang tidak diperhitungkan dalam keluargaku sendiri, yang tidak diperhitungkan oleh ayahku. Sehingga pada saat Imam Samuel ingin memberkati salah seorang daripada keluarga ayahnya, anaknya Isai, dia tidak diperhitungkan. Udah kamu gembalakan aja domba-domba kita ya nak ya. Kami aja sama abang-abangmu berangkat. Emang kemana Pak? Dia adalah tugas ke sana disuruh Imam Samuel. Kamu gembalakan aja nak. Iya lagian siapa yang menggembalakan domba kita? Ini kan sebenarnya kalau dipikir-pikir secara dunia, Bapak ini pandang bulu apa sama anak-anaknya? Kok aku disuruh ke Padang menggembalakan domba sementara yang lain semua enak-enak pergi? Sebenarnya ada komplain di dalam hati ya kalau cara manusia kita berpikir. Tapi dia jalankan itu semua. Dan Tuhan banyak mendidik dia di padang dalam saat dia menggembalakan domba-domba. Di situ banyak dia menerima pendidikan dari Tuhan. Pembelajaran, pengajaran. Ya, itu kan semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya, sehingga setelah Tuhan menurut Tuhan sudah cukup waktunya dia belajar. Ya, saat dia menggembalakan domba ayahnya, saatnya lah kau dilantik anakku, kata Tuhan. Karena Saul sudah tidak berkenan di hatiku, kaulah yang menggantikannya. Sebelum anakmu yang satu itu datang, kita tidak akan makan, kata Imam Samuel. Panggillah dia. Wah, dalam hati Isai pada saat itu, ya ampun, aku yang tadinya tidak menghitung sama sekali dia, ya karena merasa tidak layak. Kok sekarang disuruh dipanggil? Malu juga sih sebenarnya. Ya, malu sih sebenarnya. Kayak ketahuan sekali gitu bagaimana cara berpikirnya Isai. Nah ini ya, dia hanya mengedepankan pandangan mata. Ya dari segi postur tubuh sih kayaknya memang dia kurang cocok. Ya, Daud ini cocoknya mungkin jadi aktor barangkali ya. Jadi aktor film bukan jadi seorang raja. Nah gitu bukan jadi seorang pemimpin. Nah jadi di sini kita melihat, taunya panggil dia sebelum datang kita nggak makan loh. Nah setelah dipanggil, justru dialah yang dipilih. Nah ini ya. Lalu begitu Saul tahu, disitulah banyak sekali tantangan yang dia terima. Bahkan Saul sampai mau membunuh dia berapa kali. Tapi Tuhan tetap menyertainya. Ketika tombak itu dilemparkan oleh Saul kepada dia, dia hanya mengelak. Nah, ini kan semua kebaikan Tuhan yang dialami. Ya bayangkan raja yang menjadi musuhnya sekarang dan dia berada di istana itu sebagai apa ya? Pemain musik dikatakan ya untuk menghibur hati Saul yang sedang gundah gulana.
Ya gampang sekali sebenarnya Saul membunuh dia. Tapi lawannya Saul rupanya bukan Daud. Tuhan. Tuhan lawannya. Ya, dengan dia sedikit saja mengelak begini, wah, tombak lewat dari depannya. Selamat. Wah, ini kebaikan-kebaikan Tuhan ya. Namun di samping kebaikan-kebaikan Tuhan yang dia alami, ya namanya juga manusia, jatuhlah dia ke dalam dosa, ya. Dia manfaatkan kepemimpinannya, ya, sebagai raja, wah, untuk berkuasa. Tinggal panggil. Ketika dia berjalan-jalan di rumahnya, di loteng atau di manalah itu, dia melihat ada seorang perempuan yang sedang mandi. Wow, mulailah iblis merasuk hatinya. Nah, lalu dia menyusun strategi. Siapa gerangan perempuan itu? Kok cantik sekali. Lalu dia suruhlah anak buahnya, nggak mungkin juga dia yang menyamperin ke sana, nggak kayaknya ya. Dia suruhlah anak buahnya untuk memanggil perempuan itu. Lalu terjadilah apa yang tidak diinginkan Tuhan. Ya tentunya ya si perempuan mengadulah. Mas, ya kan gitu ya. Walaupun dia raja, dia akan mengutarakan juga. Mas, saya dalam keadaan begini sekarang, Mas. Lah, mati aku raja. Apa kata dunia? Viral dong nanti di medsos. Nah, kalau sudah ada medsos pada saat itu ya, viral dong nanti ini seorang raja ya menghamili seorang istri orang lagi, bukan seorang gadis. Nah ini apa yang harus kulakukan ya ampun? Apa yang harus kulakukan? Mulailah iblis mengajari dia. Bodoh kamu. Bikin aja begini, terus strategi. Kan mau berperang, tempatkan dia pada barisan paling depan. Nanti kan musuh langsung menembak dia mati. Lah, kamu kan berhak mengambil istrinya karena suaminya sudah mati. Jadi iblis itu memang luar biasa juga ya. Makanya kan dikatakan nggak jauh sih cara pengucapannya. Tuhan, lalu dibalikkan hantu. Nah, kan gitu ya. Tuhan, hantu. Nah, kalau cara pengucapannya sih nggak jauh-jauh. Licik sekali. Nah, akhirnya diambillah itu. Tapi Tuhan tidak tinggal diam terhadap dosa yang dilakukannya. Tuhan tidak tinggal diam. Ya, Tuhan menegur dia melalui seorang nabi, Nabi Nathan. Nah, ini untuk menyadarkan dia. Jadi Tuhan itu memang tidak pernah meninggalkan kita pada saat kita jaya-jayanya, pada saat kita jatuh ke dalam dosa, ya. Berkompromi dengan dosa, Tuhan ingatkan lagi dengan teguran seperti itu. Kaulah orangnya, kata Nabi Nathan. Ih, kayaknya pada saat itu petir lagi mengenai dia itu. Kau orangnya. Tadi kau katakan, pantas itu dibunuh kalau begitu. Dia punya banyak domba, tapi yang seorang ibu itu cuma satu. Itu pun diambilnya juga, kurang asam itu. Kan begitu. Kau orangnya. Istrimu banyak. Kenapa istrinya Uria cuma satu? Kau ambil juga. Mentang-mentang kau raja. Nah, tapi ada lagi kita melihat, itulah Tuhan itu baiknya. Menegur dan menyadarkan. Akhirnya dia sadar akan perbuatannya. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Bukan dia orang yang suci. Tidak. Dia juga menyadari kesalahan-kesalahannya dan bertobat. Nah ini. Makanya dia katakan kepada jiwanya sini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jangan lupakan segala kebaikannya. Ini huruf besar di situ N-nya. Jangan lupakan segala kebaikannya. Lalu ayat yang ketiga, dia yang mengampuni segala kesalahanmu, Daud. Nah, dia berkata kepada dirinya sendiri, dia yang mengampuni segala kesalahanmu, Daud. Nah itu, engkau yang telah berbuat dosa. Dosamu itu apa? Membunuh. Ya merencanakan itu, mengatur strategi seperti itu, walaupun bukan dengan tangannya sendiri. Itu kan membunuh. Ya kalau misalnya dia dili, kan dia juga ikut dia dili. Siapa yang menyuruh kau membunuh? Kan begitu kepada pembunuhnya itu misalnya, kalau dia suruh orang lain. Ini dengan strategi yang dia susun seperti itu, matilah Uria. Lalu apa lagi? Selingkuh, kan begitu ya. Selingkuh, merebut istri orang, ini berapa kali nih?
membunuh, selingkuh, merebut istri orang. Nah, ya, dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ya, mungkin dia juga punya penyakit secara jasmani juga kali ya. Tapi penyakitnya yang parah di sini penyakit secara rohani, mentalnya, ya. Akal sehatnya hilang pada saat dia merebut istri Uria itu, ya. Akal sehatnya hilang di situ. Coba kalau dia pikirkan, aku kan seorang raja. Ya ampun, apa kata dunia nanti kalau aku merebut istrinya? Nah, seperti itu ya. Jadi dia yang menyembuhkan segala penyakit. Nah, lalu yang keempat, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Bukan berarti Daud tidak akan pernah mati. Dia suatu saat pasti mati. Tapi dari lubang kubur maksudnya di sini dari neraka. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Dia yang menjanjikan kehidupan yang kekal bagimu. Jiwaku, pujilah dia. Ya, yang memahkotai engkau dengan kasih dan setia dan rahmat, yang tidak pernah meninggalkan engkau. Hai jiwaku, luar biasa. Sehingga kita banyak melihat Mazmur Daud, Mazmur Daud, Mazmur Daud. Semua pengalaman-pengalaman hidupnya dituliskannya di situ. Ya, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung rajawan. Seperti yang saya bilang tadi, Daud mengatakan di sini, kebaikan-kebaikan Tuhan itu tidak terhitung jumlahnya. Itu yang dirasakan yang di ayat yang kelima ini. Memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Nah, saudara-saudaraku, ya kita juga, ya sering sih kita seperti Daud ini. Mungkin dosa yang kita lakukan nggak seperti dia sih. Ya, beda versi dosa yang kita lakukan. Kalau saya dulu, yang sering saya lakukan itu waktu SMP, karena nggak pernah dikasih jajan sama mama saya, dan jalan kaki pulang dari sekolah 4 kilometer, kayaknya tanaman-tanaman orang di pinggir jalan yang bisa dimakan itu bisa habis. Padi, padi orang pun bisa kami potein sambil jalan. Itu padi itu dikupas-kupas di mulut, dimakanin sambil ngobrol sama teman. Jadi kalau yang di pinggir jalan itu apalagi namanya padi dari beras apa tuh ketan, nah itu habislah itu kalau di pinggir jalan itu ditanam. Habislah itu. Kalau ada jambu kelutuk orang, habislah itu. Nah, ini ya itu tanpa pamit itu sama yang punya. Nah, itu dengan megep-megep sedikit mengambil itu. Kalau misalnya ada orangnya di tengah sana, diam-diam itu membungkuk-bungkuk ngambil itu. Itu yang seingat saya yang sering saya lakukan. Nah, kantong bapak saya itu sering saya rogoh itu tadi karena nggak pernah dapat jajan. Sering berbohong. Kalau saja guru menyuruh saya besok bawa ini ya, besok bawa uang beli ini ya, sangat senang saya ada alasan untuk minta uang dan dinaikin harganya, ya harga pasti dinaikin karena itulah jalan untuk mendapatkan jajan. Nah ini pokoknya banyaklah kesalahan-kesalahan yang saya lakukan apalagi setelah besar ya, banyak sekali yang tidak berkenan di hati Tuhan yang saya lakukan. Tapi nyatanya Tuhan mengatur segala sesuatu kehidupan saya. Yang tadinya saya pikir saya nggak mungkin sampai di Jakarta. Karena melihat kondisi keuangan orang tua, nggak mungkin saya sampai di Jakarta. Dan ketika saya berkeinginan pergi ke Jakarta cari kerja setelah tamat kuliah, orang tua saya mengatakan apa? Dari mana ongkosmu, nak? Padahal naik bisnya ke Jakarta bukan naik pesawat. Naik bis. Tapi itu pun kata bapak saya, dari mana ongkosmu? Kami tidak punya uang karena gaji guru pada saya, walaupun bapak saya pegawai negeri, sedikit gajinya. Anak 8, 9, gimana coba? Ibu saya seorang petani. Nah, akhirnya begitu saya tamat, sebelum saya berangkat ke Jakarta, ada berapa bulan itu saya upahan di ladang orang.
Upahan tiap hari saya beli kalung. Dapatlah. Akhirnya saya bilang, kalung saya ini saya jual, Pak. Biar ada ongkos saya ke Jakarta, ke rumah abang, yaitu pariban saya. Nanti di situ saya tinggal, jadi nggak perlu ada ngontrak. Lalu saya akan cari kerja. Ya udah kalau begitu terserah kamu, nak. Tapi sempat dia mengatakan, makan apa kau di Jakarta jadi seorang guru, katanya. Kalau hanya saya jadi seorang guru, makan apa, nak? Gaji guru kan kau tahu di sini bapakmu seorang guru. Nanti kau nggak makan di sana. Terus saya bilang apa? Ya mungkin nanti buka-buka warung saya di sana. Padahal sampai sekarang nggak ada buka warung. Ya, buktinya Tuhan masih mencukupkan sampai hari ini. Nah gitu ya, bisa menyekolahkan anak. Nah, luar biasa penyertaan Tuhan itu. Hai jiwaku, hai Nelly, ingat kebaikan-kebaikan Tuhan kepadamu. Apalagi di tahun 2005, saudara-saudaraku, di tahun 2005, ketika saya sedang mengajar, ada datang surat undangan. Undangannya itu ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat. Ya, pusatnya Pedanka. Ini ada apa? Kok ada surat dari Pedanka? Oh, Bu Nelly disuruh ikut rapat di sana tentang kurikulum. Saya datang ke rupanya. Itulah seperti yang sering kita dengar khotbah ya. Ada yang mempromosikan kita. Ya, ada yang mempromosikan kita, itulah kebaikan Tuhan. Dikatakan begini, begitu saya sampai di sana, siapakah aku ini Tuhan? Di hadapanku profesor, ya kepala sekolah, pengawas. Aku ini siapa Tuhan? Ya, komputer aja belum ngerti. Nanti pekerjaannya berhubungan dengan komputer. Ya ampun, gimana ini Tuhan? Siapakah aku ini? Tapi Engkau yang mengutus aku ke sini. Itu terlaksanalah sampai 3 tahun. 2005, 2006, 2007 itu saya jalani sebagai seorang tim teknis di Pedanka di bagian agama Kristen. Satu-satunya seluruh Indonesia coba. Karena itu pusat. Pada saat itu pas kurikulum KTSP. Ya. Kurikulum kalau sekarang kan kurikulum merdeka kan, anak-anak sedang melaksanakan. Pada saat itu kurikulum KTSP itu yang sedang kami kerjakan gitu ya, untuk akan diedarkan ke seluruh Indonesia. Jadi kami diutus ke Jogja, ke Makassar, ke Medan untuk menyampaikan tentang kurikulum ini bagaimana cara kerjanya. Wow, dalam hati saya, oh Nelly yang tidak tahu apa-apa, ngetik aja belum bisa, bisanya cuma mesin tik, bukan komputer, tapi dipercaya luar biasa kau tuh kan. Pulang-pulang bawa 5 juta pada tahun 2005. Kan luar biasa itu ya. Pulang-pulang bawa 5 juta begitu setiap pergi. Enak ya bekerja di pemerintah ini ya. Ngajar tetap jalan, ada kerja sampingan diberikan oleh Tuhan. Nah itu. Sehingga kepala sekolah saya pada saat itu, Bu Nelly, saya tahu kau yang pertama tahu tentang kurikulum karena kau yang ada di pusat. Bocorkan kepada guru-guru kita ya, biar guru-guru kita juga yang paling pertama tahu dari guru-guru yang lain, katanya gitu. Ya. Jadi setiap saya keluar untuk tugas, dia tidak bisa menolak. Ya, dia tidak bisa mengatakan, muridmu gimana? Nggak bisa, karena itu tugas dari pusat. Nah, ini semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang saya alami. Luar biasa. Seperti tadi dikatakan, ingatlah segala kebaikannya. Dia yang telah mengampuni segala kesalahan. Banyak kesalahan-kesalahan kita. Tuhan rela berkorban di kayu salib untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Itu semua kan karena sayangnya kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah anugerah yang paling besar yang kita terima dari Tuhan. Ya, dosa kita diampuni. Dan dia menjanjikan kehidupan yang kekal di surga bagi kita. Seperti tadi dikatakan, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Apa enggak bahagia sekali kita? Ya. Apalagi sih yang perlu kita khawatirkan kalau sudah Tuhan sendiri yang mengatakan seperti itu.
Nah, jadi luar biasa firman Tuhan pada hari ini ya. Mazmur 103. Wah, ini saya kebetulan ngajar juga di SMP 103. Wah, jadi berkesan ini kata 103 ini bagi saya ya. Nah, itu ya. Hanya 5 ayat, itu saja yang bisa saya sampaikan, saudaraku. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan ini juga bisa berguna bagi kita semuanya. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji syukur kami ucapkan kehadirat-Mu Tuhan. Kami telah selesai menyampaikan firman-Mu dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 5, Bapak. Kiranya Tuhan yang memampukan kami untuk mengerti akan firman-Mu, supaya kami tidak pernah lupa memuji nama-Mu, baik itu melalui doa-doa kami ya Tuhan, baik itu melalui puji-pujian kami ya Bapa, terlebih melalui perilaku-perilaku kami memuji nama-Mu, sehingga melalui kehidupan kami ya Bapa, orang lain dapat membaca bahwa kami adalah surat-Mu yang terbuka ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.